Jujur sama perasaan itu kadang ngebikin kita kayak malu banget buat mengungkapkan rasa cinta kepada gadis yang kita suka. Tapi ada kalanya ya kan saat kita itu malu akan perasaan kita, malah ada gadis yang nggak tahu malu dan malah ngutarain kalau dirinya itu suka sama kalian cuy. Makanya dia itu kayak kesemsem banget kalau semua kita itu ada di sampingnya dia. Nah, jadi kali ini gue tuh bakalan ngebahas manga yang berjudul Akanane Sensei wa Tere Shirazu cuy. Nah, jadi seperti apa karena jalan cerita manganya? Langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manganya cuy. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, di sini cuy, di suatu hari yang cerah kita diliatin sama seorang MC yang bernama Koki, seorang asisten mangaka yang lagi ngegambar manga erotis cuy. Ya, di sini dia bilang kalau ada pepatah yang bilang kalau ngebuat manga ya jangan setengah-setengah gitu cuy. Sampai tiba-tiba dia ditegur gitu cuy sama si mangaka kalau apakah celana dalam yang dia pakai sekarang itu disukai sama si Koki atau enggak cuy. Ya enggak ya kan, itu tuh jelas banget malah ngebikin si Koki jadi malu betul cuy. Oke, di sini si Koki bilang kalau dia itu udah mulai berkencan sama si Akira Sensei beberapa waktu ini. Dan di sini saat si Koki tuh kayak ngasih panel manga yang udah dia gambar, tiba-tiba si Akira nanyain gimana cara dia ngegambar manga ini. Ya pas si Koki kayak bingung ya kan ngejelasin soal gimana cara ngegambarnya, si Akira bilang kalau manga ini tuh kayak menakjubkan banget cuy. Yang karena ini ya kan menurut si Akira, si Koki itu sepertinya adalah orang yang sangat jenius. Yang karena ini ya kan itu malah ngebikin si Koki jadi malu berat. Ya di sini si Koki bilang kalau sejak bekerja sama si Akira Sensei, dirinya sadar kalau sama si Akira Sensei itu kayak suka tanpa sadar memuji seseorang dan bahkan memujinya itu kayak berlebihan banget. Dan di sini kita kayak sedikit dikenalin sama sosok si Akira Sensei kalau dia adalah mangaka dari manga yang berjudul Crimson Witch cuy. Dan di sini akan kata si Koki sejak dirinya tuh kayak memutuskan menjadi asisten si Akira Sensei, dia memutuskan gitu cuy untuk menjadi seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk pekerjaannya si Akira Sensei cuy. Ya di sini pas udah bilang kayak tadi ya kan, pas kerja sama si Akira, si Koki sadar gitu cuy kalau ya dia itu kayak kesemsem banget sama tingkah laku si Akira pada saat dia itu udah habis memuji dirinya. Karena menurutnya ya kan dirinya itu seperti sedang dibikin jatuh cinta sama si Akira Sensei. Ya di sini gara-gara udah dipuji habis-habisan sama si Akira ya kan, itu malah ngebikin wajahnya si Koki jadi merah banget cuy. Sampai si Akira Sensei sadar akan hal ini dan malah ngebikin si Koki jadi malah pergi ke toilet. Ya di sini dia bingung kalau dirinya sebenarnya udah hampir dibikin jatuh cinta sama Akira. Cuman ya dia sadar kalau ini tuh sebenarnya nggak baik gitu cuy. Nah ya pas tiba-tiba si Koki keluar dari toilet, si Koki langsung disapa sama si Akira dan dia nanyain kalau apakah si Koki itu lagi menyukai dirinya atau enggak. Ya di sini si Koki bingung karena perasaan dia itu kayak masih campur aduk sama dedikasi dia kepada pekerjaannya dia yang sekarang. Ya pas diginiin tiba-tiba si Akira itu malah bilang kalau dia itu ya suka-suka aja sama si Koki. Bahkan ya dia itu kayak pengen membuat si Koki bahagia hidup sama dirinya itu cuy. Sampai dia itu kayak diajak kencan sama si Akira. Ya gara-gara hal ini jelas si Koki itu kayak bingung banget. Ya di sini si Akira bilang kalau dia itu sangat mencintai si Koki. Ya karena di sini di satu sisi si Akira bilang kalau karena si Koki malah jadi ada hal aneh dalam dirinya, si Koki kayak malu sekaligus bingung gitu cuy karena hal ini itu seperti terlalu cepat baginya. Ya karena di sini si Akira udah mengakui perasaannya dan si Akira juga bilang kalau dia itu mungkin ada kesempatan untuk menjadi pacarnya si Koki. Ya di sini pada akhirnya kan si Koki itu setuju untuk menjadi pacarnya si Akira cuy, dan mereka pada akhirnya memutuskan untuk memulai berpacaran. Ya ini sih singkat banget anjir, cuman satu chapter doang udah pacaran gitu coy. Ya karena jawaban ini si Akira kayak bahagia banget cuy. Tapi di satu sisi si Koki bilang kalau dia tuh sadar ada masalah lain yang akan muncul saat dia akan pacaran sama si Akira Sensei, yaitu adalah perilaku memuji si Akira yang kayak berlebihan banget sampai ngebuat dia jadi kayak nggak fokus bekerja. Ya ada sini sebenarnya si Akira tuh ya hanya jujur sama perasaannya dia kalau semua gambar yang dibikin sama si Koki itu sebenarnya emang bagus gitu cuy. Bahkan ya gara-gara gambarannya dia itu kayak ngebuat dia jadi pengen menunjukkannya ke seluruh orang di dunia ini. Ya karena jawaban ini si Koki bilang kalau semua ya pujian kayak gini itu sangat mengganggunya itu cuy. Dan di sini akan pasti Akira mikir-mikir gara-gara ucapan dia, dirinya sadar gitu cuy kalau mungkin dirinya itu gagal mengerti soal bagaimana rasanya malu akan sesuatu. Ya di sini intinya kata si Akira dia itu mulai rada paham dan akan memilih kosakata yang cocok kepada si Koki. Dan karena mereka itu udah pacaran, ini tuh menurutnya kayak membuat hari-harinya jadi lebih bersemangat cuy.
Oke, di sini di keesokan harinya kita dilihatin sama rutinitas paginya si Akira Sensei, dan dirinya itu kayak bersiap diri dan mulai kerja sekitar jam 9 pagi. Ya di sini berganti ke si Koki. Di sini dia tuh kayak lagi nungguin si Akira Sensei sejak 40 menit lebih awal gitu cuy. Karena dia itu lagi nungguin si Akira yang lagi bersiap diri. Ya di sini pas nungguin si Akira, tiba-tiba si Akira itu kayak muncul di samping dia dan bilang kalau ya mereka itu akan menghabiskan waktu bersama di rumahnya dia. Dan di sini si Akira bilang kalau si Koki itu pasti kedinginan, padahal ya dia itu udah bersiap diri sejak jam 4 pagi cuy. Ya di sini ya kan gara-gara melihat si Koki yang kayak rada keringetan gara-gara dideketin awal dirinya, di sini si Akira itu malah tiba-tiba ngebelai dia cuy, sambil bilang kalau dirinya ya nggak masalah datang lebih awal dan menghabiskan waktu bersama sama dirinya aja. Waduh buset, ini sih godaan onesan badak emang mantep banget sih. Nah di sana cuy, karena godaan dari si Akira itu kayak ngebuat si Koki jadi malu berat seketika, sampai si Koki bilang kalau ya alasan dia jadi malu-malu itu ya karena setiap tindakan dan perkataan dari si Akira kepadanya cuy. Yang karena ini si Akira malah terkejut kalau ya ternyata si Koki kayak sebegitunya mencintai dirinya cuy. Ya di sini cuy, karena pacarnya itu udah kesemsem sama kelakuannya, ini tuh malah ngebuat si Akira kayak bersemangat banget dan dia malah pengen mencium si Koki. Cuman ya pas mau dicium, tiba-tiba alarm kerjanya si Akira itu berbunyi, dan di sini si Akira kayak langsung balik ke mode kerjanya. Dan di sini ya si Akira tuh kayak bilang kalau semua ya perubahan yang kenceng banget kayak gini itu ya didasarkan kalau semua si Akira itu pengen memisahkan gitu cuy antara kehidupan pribadinya dan juga bisnisnya. Dan di sini pada akhirnya mereka itu melanjutkan pekerjaannya cuy. Nah di sini cuy, pas si Koki mau ngegambar, si Akira bilang kalau si Koki itu udah gak perlu menggambar gambar erotis lagi. Yang karena ini si Koki tuh jadi bingung lah anjir, emangnya kenapa dirinya tuh jadi kagak boleh ngegambar gambar begituan. Cuman ya di sini si Akira bilang kalau sama ceritanya itu ya sekarang itu udah rada berbeda, dan dirinya tuh kayak ada sedikit kekhawatiran kalau ya takutnya si Koki malah menggunakan diri ya sebagai referensi gambar erotisnya si Koki anjir. Ya di sini si Akira bilang itu cuy, kalau semua ya tungguin aja karena pasti akan ada hari saat si Koki itu bisa melihat bentuk tubuh seutuhnya dari dirinya cuy. Anjir lah cowok, ini godaannya mantap banget sih. Nah di sini cuy, karena saking hebatnya si Akira ya kan, dirinya itu kayak punya julukan dari penerbitnya kalau sama dia adalah sang mangaka besi karena pekerjaan dia sangat cepet banget cuy, bahkan ya dalam situasi yang sulit sekalipun. Ya di sini cuy, kita kayak dilatih sama si Koki yang kayak udah menyelesaikan gambaran dia, dan si Akira itu kayak minta maaf karena udah menyuruh si Koki untuk lembur menemaninya cuy. Ya di sini dia tuh bilang kalau sama dirinya itu juga udah salah karena ya dirinya itu jadi mengubah setengah dari cerita manga yang udah dia gambar. Dan pas dibilangin gini sama si Akira, si Koki bilang kalau ya kagak apa-apa karena pembaca sepertinya akan menyukai karya yang seperti ini. Jadinya ya di sini si Koki itu kayak menyuruh si Akira untuk melanjutkan pekerjaannya cuy. Nah di sini pas udah jam 1 pagi kita diliatin kalau semua pekerjaan si Akira dan si Koki itu udah selesai, dan si Akira itu nyuruh dia untuk pulang naik taksi. Dan di sini si Akira itu kayak pergi meninggalkan si Koki itu cuy, karena dia itu pengen tidur 1 jam dulu dan dia tuh pengen lanjut mengerjakan pekerjaannya dia. Ya di sini pas si Akira itu kayak tertidur gara-gara kelelahan, si Koki kayak masuk ke kamarnya dia sambil megang tangannya dia dan bilang kalau ya terima kasih udah bekerja keras, dan dia itu nyuruh si Akira untuk beristirahat. Ya di sini pas dipegang ya kan tangannya sama si Koki, si Akira itu kayak terbangun cuy dan bilang kalau yang dilakuin sama si Koki itu kayak malah membuatnya jadi semakin suka sama si Koki. Dan di sini si Akira itu kayak tiba-tiba bangun dan bilang kalau sama si Koki itu kayak memeluknya sekarang, mungkin ya kan dia itu pasti akan lebih bersemangat lagi. Dan di sini bukannya dia itu beristirahat, tapi si Akira itu malah melanjutkan pekerjaannya karena kata dia kekuatan cintanya si Koki itu kayak 1 juta kali lebih besar daripada rasa mengantuknya dia. Oke cuy, di sini akan keesokan harinya si Akira itu kayak mendatangi kantor penerbit manganya, dan di sini akan pas si Akira udah ketemu sama editornya dia, di sini mereka itu kayak ngudut sebentar cuy, dan mereka kayak membahas manga yang dibuat sama si Akira semalam karena ceritanya itu kayak berbeda dari cerita yang mereka bicarakan sebelumnya. Dan pas tanya kok bisa beda, di sini si Akira bilang kalau dia itu udah memiliki seorang pacar, yang karena ini itu malah ngebuat si editor jadi shock berat gitu cuy, gara-gara si Akira malah udah punya pacar anjir, padahal tingkah laku dia tuh kayak gitu cuy. Yang di sini juga kan kata si Akira gara-gara dirinya tuh kayak mengenal si Koki, ya pada akhirnya dia tuh kayak berniat untuk merubah isi dari cerita manganya gitu cuy. Dan menurut si editor cerita manga ini itu udah cukup bagus banget. Dan ya pas si editor tuh kayak kepo ya kan alasan kenapa si Akira itu kayak suka sama si Koki, si Akira itu malah bilang kalau ya hal itu adalah rahasia pribadinya cuy.
Oke, di sini kita lanjut di keesokan harinya. Kita di sini diliatin sama si Akira yang kayak mengajak si Koki untuk main ke rumahnya di hari libur besok. Ya karena si Koki itu kayak diajak ya kan sama ayangnya. Ya di sini dia tuh mau aja itu, cuy. Cuman dia tuh bingung, dia itu harus ngapain di rumahnya si Akira. Ya si Akira langsung bilang ya nggak ada acara sih, tapi ya dia pengen menghabiskan waktu sama si Koki aja. Ya karena ucapan ini itu sontak ngebikin si Koki sadar kalau dia itu akan ngelakuin kencan meskipun ya cuman main di rumahnya Akira aja. Dan Leon ini si Koki kayak bingung anjir, gara-gara dirinya itu harus manggil si Akira dengan panggilan apa. Karena dia itu biasa manggil si Akira dengan panggilan Akira Sensei. Dan kata dia itu kayak kagak asik banget gitu, cuy, kalau sama dia manggil nama ayangnya dengan panggilan Sensei. Dan karena bingung, si Koki itu kayak langsung nanyain si Akira kalau sama dia itu mau dipanggil apaan sama dirinya. Yang intinya di sini si Koki itu kayak pengen ngebikin si Akira bahagia gara-gara panggilan namanya. Ya meskipun si Akira malah bingung ya kan, pas si Koki nanyain kayak gini, si Koki bilang kalau sama si Akira itu mau dititipin apa sama dirinya. Dan si Akira bilang kalau ya terserah dia, apapun aja yang dibawa sama si Koki, ya dia tuh tetap mau, cuy. Dan di sini si Akira bilang kalau terkait sama nama panggilannya dia, ya ini sih terserah si Koki aja, asalkan si Koki itu suka, ya maka dirinya itu juga suka gitu, cuy. Yang karena ini itu malah ngebuat si Akira jadi malu banget. Dan pas tanyain ya kenapa si Koki si Akira itu lagi ada di mana, si Akira bilang kalau dia itu lagi ngudut di luar, cuy. Dan kata si Koki, si Akira itu kayak berani banget ya kan menggoda dia pas lagi di tempat umum, cuy. Yang di sini si Akira itu malah mikirkan hal gila yang mungkin besok mereka akan lakukan. Dan di sini itu kayak masuk ke dalam warung ya kan, dan dia itu malah berniat untuk ngebeli kondom anjir. Ya di sini kan si Akira bilang ya kagak usah beli begituan karena mereka itu masih terlalu awal buat melakukan hal begituan. Apalagi di sini si Koki itu sebenarnya kagak mau gitu, cuy. Kalau sama si Akira itu diliatin orang pas lagi beli begituan. Yang di sini si Koki itu malah bilang kalau ya biarin aja, biar nanti aja dirinya yang akan membeli begituan, cuy. Dan ya pas udah begini ini kan sama si Koki, si Akira nyangka kalau sama si Koki itu kayak pengen memonopoli dirinya untuk dirinya sendiri. Dan pas si Akira bilang kalau dia tuh tahu akan perasaannya, si Akira jadi bilang kalau terserah si Koki karena dia adalah miliknya seutuhnya, cuy. Jadi ya nikmati aja dirinya untuk si Koki seorang. Nah di sini, cuy, di keesokan harinya ya kan, di hari kencan mereka, si Koki itu yang mampir ke rumahnya si Akira langsung bingung gitu, cuy. Kok bisa si Akira mukanya itu kayak jengkel banget. Ya pas dia tuh nyangka kalau mungkin dia itu udah ngelakuin sebuah kesalahan, si Akira bilang kalau dirinya itu sebenarnya jengkel karena editor dan dia itu kayak meminta dia untuk membuat sampul ilustrasi sebuah majalah di saat mereka itu lagi berlibur dan ingin berkencan gitu, cuy. Jadi ya kencan ini itu malah dibatalkan gara-gara editornya dia. Tapi ya di sini sebenarnya kata si Koki, dirinya tuh ya nggak masalah jika si Akira itu ada sebuah kesibukan yang mendadak, cuy. Dan kata si Akira sepertinya ya kan si Koki itu kayak makin suka sama dirinya. Dan pas dibilang ya kan kalau semua mungkin ada kesulitan yang bisa dia bantu, si Akira malah bilang nggak ada gitu, cuy. Dan dia itu bilang kalau semuanya dirinya itu mencintai si Koki karena kebaikan si Koki, cuy. Ya di sini ya kan pas si Koki disuruh buat nungguin si Akira selesai, di sini si Koki bimbang gitu, cuy. Dia itu mau ngapain di sini, apalagi ya dia itu keinget sama cara dia memanggil si Akira. Ya karena dilema ini ya kan si Koki itu kayak melihat gitu, cuy, kalau sama si Akira kayak kebanyakan meminum sebuah suplemen energi. Dan pas si Akira itu udah menyelesaikan pekerjaannya di siang hari, dirinya itu malah melihat si Koki yang lagi masakin dirinya sambil manggil nama panggilannya dia. Yang karena ini itu malah ngebikin si Akira langsung memeluk si Koki dari belakang, cuy. Dan di sini si Koki itu sontak merasakan kebahagiaan yang ada di punggungnya dia karena pelukan ini kata dia itu sangat hangat banget. Yang gilanya ya kan pas sudah meluk, si Akira bilang kalau sebenarnya kita itu udah menikah atau belum. Yang di sini kan gara-gara mereka itu belum nikah, si Akira malah kayak ngerasa sayang banget gitu, cuy. Ini sepertinya udah gampang banget diajak nikah sih. Dan ya pada akhirnya kan mereka di sini itu memutuskan untuk makan siang bersama, cuy. So jadi gimana menurut kalian ya kan mengenai manga ini? Ini manga sih keren sih kata gue, cukup bagus sih. Wen ya. Wen tapi gak pernah kesampaian anjir. Dari tahun kemarin juga banyak yang bilang wen ya kan, tapi kagak kecapai. Sepertinya hidup ini udah terlalu banyak ngasih debuff ke kita ya kan. Sampai pada akhirnya gimana ngomongnya ya. Nah mungkin kayak ini aja ya kan konten kali ini gue share dulu. Jadi next time sampai jumpa lagi, cuy.
Oke cuy, jadi kali ini akan kita lanjut lagi ke part kedua. Punya bos yang kagak tahu malu ngegodain kita mulu cuy. Dan jadi gue tuh sebenarnya pengen ngebahas manga yang mai kisah gitu ya kan. Cuman ya gue lihat artnya itu pada jelek anjir. Jadi gue tuh lebih suka manga yang art style-nya itu bagus gitu cuy. Dan karena itu bagus jadi ya gue lanjutin aja sih. Jadi sorry banget ya kan kalau semua kontennya ada lama, karena kemarin gue uploadin di channel sebelah dulu. Dan langsung aja gitu cuy, kita lanjut ke part kedua. Dan mengenai judulnya gue taruh di deskripsi video ini cuy. Nah jadi ya kan di part kedua ini, setelah si Koki itu malah masakin si Akira, dia itu ngerasa kalau semua makanan buatan si Koki itu enak banget. Sampai si Akira kayak memuji si Koki. Ya di sini si Koki bilang asal si Akira suka ya dia bisa aja membuatkannya untuk si Akira lagi. Cuman pas bilang begini, tiba-tiba si Akira yang lagi cuci piring itu malah bilang kalau si Koki boleh aja memanggil dirinya dengan nama Akira. Ya karena ini si Koki kaget dong, kenapa tingkah si Akira malah jadi kayak gini. Cuman kan kata si Akira bukannya si Koki sendiri yang mau manggil dirinya seperti itu. Ya di sini si Koki bilang kalau pas masak tadi dia itu emang beneran pengen manggil si Akira sensei dengan panggilan Akira. Yang di sini tuh malah ngebikin si Koki kayak ngerasa bersalah gitu cuy. Ya di sini si Akira bilang kalau kapan ya kira-kira si Koki itu manggil dirinya dengan panggilan lamanya. Yang di sini tuh malah ngebuat si Koki bingung dan dilema. Dan di sini si Koki itu hanya bilang kalau ya mungkin si Akira itu suka dipanggil beginian. Tapi ya pas bilang kayak begini, tiba-tiba si Akira bilang kalau dirinya itu seperti nggak paham selera dari si Koki. Cuman ya yang pasti di sini kata si Akira dia sadar kalau si Koki itu orangnya emang kayak romantis banget. Karena si Koki menurutnya itu kayak bisa ngebikin orang seneng sama dirinya itu cuy. Yang karena ini si Akira malah bilang kalau gimana jika dirinya itu memanggil si Koki dengan panggilan Koki-kun. Yang karena ini malah ngebikin si Koki jadi kesemsem berat cuy. Ya di sini setelah makan dan nyuci piring bareng, si Akira bilang kalau sekarang mereka itu mau ngapain. Dan di sini dia tuh kayak ngajak nonton film si Koki bersama dia cuy. Ya di sini tuh awalnya kayak biasa aja itu cuy. Tapi ya entah kenapa cewek ini itu malah duduknya deket banget sama si Koki anjir. Yang karena ini itu malah ngebikin si Koki kayak bilang kalau dia itu harus merasa baik-baik aja karena si Akira ini tuh udah effort banget sampai milihin film untuk dirinya. Dan pas mereka itu nonton film, si Akira ternyata itu malah ngeliatin film militer cuy. Yang kata si Akira ya kan dia tuh suka sama film ini karena usaha dari seseorang yang pantang menyerah. Dan ini tuh mirip sama tema dari manganya. Dan menurutnya si Koki itu pasti suka sama film ini. Ya di sini si Koki tuh kayak ngeliatin si Akira cuy, sambil dia bilang kalau ini tuh sebenarnya agak bikin dia frustasi karena si Akira kayak tahu seluk-beluk mengenai dirinya cuy. Dan kata si Koki hal inilah yang disukai sama dirinya. Nah di sini karena ucapan ini si Akira itu malah langsung ngebelai si Koki. Bahkan dia nidurin si Koki sambil ngasih sebuah tatapan tajam banget. Yang di sini pas dia itu kayak mau nganuin si Koki, dia itu malah mendengar dari film yang mereka tonton kalau ya ini tuh masih belum waktunya untuk main sosor aja. Dan si Akira itu malah langsung cabur gitu cuy. Dan dia tuh bilang kalau sama dia tadi itu rada terangsang sama si Koki. Oke, di sini kan selang beberapa hari kita dilatih sama si Koki yang mau kencan di luar sama si Akira. Ya di sini si Akira ternyata lagi digodain sama cowok rese. Cuman ya karena si Akira itu kayak keren banget penampilannya, si Koki malah kayak refleks teriak gitu cuy. Sampai ngebuat si Akira sama cowok rese ini sadar seketika. Yang melihat si Koki, si Akira itu langsung gak basa-basi anjir dan dia itu memeluk Koki gitu cuy. Sampai ngebuat cowok rese ini malah jealous sama si Koki. Yang pas dipeluk ya kan si Koki bilang kalau si Akira itu adalah pacarnya. Dan pas para cowok rese ini tuh pergi ya kan, dia tuh malah tiba-tiba ngehujat si Koki anjir kalau dia itu nggak cocok sama Akira. Ya di sini melanjutkan kencan mereka, si Koki bilang kalau dia rada kepikiran sama ucapan cowok rese tadi. Karena emang beneran ya kan kata dia, dirinya sama si Akira itu nggak cocok gitu cuy. Karena si Akira dewasa banget. Tapi dia tuh ya nggak akan mundur karena dia itu lebih menyukai si Akira daripada siapapun. Dan pas si Koki menguatkan iman, si Akira malah ngajak dia buat mencari pakaian couple bareng sama dia. Ya di sini mereka itu kayak milih-milih lah ya kan pakaian apa yang cocok sama mereka berdua. Yang di sini kan tiba-tiba si Akira itu malah pakai pakaian kasual sambil pakai rok pendek gitu cuy. Ya ini tuh kayak cewek feminim gitu lah cuy. Ya dikala pakai rok ya kan si Akira itu rada mengingat kalau dulu ya kan pas masih SMA dia itu dibilang nggak cocok karena ya udah biasa pakai celana panjang. Dan juga ya dulu si Akira itu tomboy banget. Namun ya namanya masa depan pastilah berbeda. Dan di sini si Koki bilang gitu cuy kepada si Akira kalau si Akira itu kayak imut banget. Dan karena ini si Akira malah jadi terkejut anjir dan malah tertawa kalau ternyata seleranya si Koki sama dia itu sama-sama aneh. Dan
ya pada akhirnya kan kencan mereka ini ditutup gitu cuy sama si Akira dan si Koki yang lagi makan bareng sambil si Akira itu malah nyuapin diri ya cuy. Buset, nih Akira itu kayak kagak punya malu anjir buat tampil romantis tuh, dia tuh kayak kagak malu anjir. Ibaratnya kan kalau sama si Akira itu pengen cium lu di tempat umum ya kan, pasti dicium anjir. Apalagi kalau lu minta ya kan, tolong cium gua di sini ya kan, pasti langsung dicium anjir. Karena dia kagak tahu malu anjir. Oke, lanjut gitu cuy. Di sini dikisahkan harinya kita dilatih sama sosok cewek temannya si Akira Sensei yang mampir ke rumahnya Akira. Dan gak ada angin gak ada apa, dia itu malah ngamuk anjir kepada si Koki dan bilang kalau dirinya gak suka sama si Koki yang pacaran sama Akira. Ya karena kepo ya kan sama siapa dirinya. Si cewek ini bilang kalau nama dia adalah Yao Sakura dan dia adalah teman dekat dari si Akira. Ya meskipun kata si Akira dirinya enggak menganggap si Sakura sebagai temannya gitu cuy. Ya meskipun ini tuh sebenarnya hanyalah candaan aja anjir, karena ya si Akira itu menganggap dia sebagai seorang sahabatnya gitu cuy. Ya pas mengenalkan diri ya kan, si Akira bilang kalau si Sakura itu sosoknya sangat penting banget baginya. Dan pas si Sakura itu kayak udah mengenalkan dirinya kepada si Koki, dia itu nanyain si Koki kalau apakah dia punya hubungan serius dengan si Akira. Apalagi dia itu takut kalau sama si Koki itu malah memanfaatkan si Akira, karena ya di usianya sekarang dia itu udah punya duit anjir. Jadi ya cowok mana yang kagak mau sama si Akira. Ya di sini intinya ya kan, Sakura itu kayak minta bukti itu cuy kepada si Koki. Dan di sini tiba-tiba si Akira itu kayak menyela dan bilang kalau semua mungkin ini tuh bisa jadi bukti gitu cuy. Dan dia tuh menceritakan kalau pas jalan sama si Koki, ya dirinya tuh malah gak dibolehin bayar pakaian yang dia beli sama si Koki. Yang karena ini tuh malah ngebuat si Sakura jadi kayak nge-freeze ketika karena si Koki itu sampai malah kencan sama Akira. Yang karena ini kan itu malah ngebuat si Sakura jadi kayak berhalusinasi anjir, karena Sakura itu ya gak punya pengalaman soal percintaan. Ya di sini dia tuh nanyain si Koki kalau apakah si Koki udah pegangan tangan sama Akira. Dan si Koki itu bilang kalau dini tuh pernah berpegangan tangan. Dan karena ini kan itu malah ngebikin Sakura jadi malah marah anjir sampai dia melepaskan jaketnya. Yang karena ini kan itu malah ngebikin Sakura nanyain si Akira itu cuy seberapa jauh si Koki ngizinin dia untuk deket-deket sama dirinya. Dan si Akira bilang ya terserah si Koki aja, karena dia itu ngebolehin apapun yang pengen dilakuin sama si Koki. Apalagi ya di sini kata si Akira dia itu juga tertarik sama tubuhnya si Koki. Dan si Koki juga kadang suka ngelihat opaya itu cuy. Ya kalau semua kalian ingat ya kan, di part 1 kemarin tuh di awal-awalnya kan ada cerita waktu si Koki lagi gambar, dia tuh malah ngejadiin si Akira sebagai modelnya anjir. Dan itu gawat banget anjir, karena ya si Akira itu cuma pakai celana dalam aja. Nah di sini ya kan, yang kerakhir itu cuy, Sakura itu ya kan pada akhirnya gara-gara mendengar ucapan dari si Akira ini, dia tuh malah jadi kabur anjir, karena dia itu udah ketinggalan jauh sama teman-temannya. Ya di on ini Sakura itu kabur dan si Koki bilang kalau ya si Sakura mungkin tuh sangat khawatir sama si Akira. Dan di on ini si Akira itu ngasih tahu kalau semuanya Sakura adalah model dari karakter di manga Crimson Witch buatannya dia. Yang ternyata di sini si Koki itu juga sangat ngefans banget sama Sakura cuy. Oke, di sini cuy, pada saat si Sakura kabur, di sini akan dia itu malah kelupaan kalau jaket dia itu masih ketinggalan di rumahnya si Akira. Dan pas si Koki sama si Akira itu kayak ngeberesin kursi yang dipindahin sama si Sakura, si Akira bilang kalau si Sakura adalah seorang mangaka juga. Yang ternyata ya kan manga yang dibuat sama si Sakura itu ternyata disukai sama si Koki itu cuy. Dan malah ya si Koki jadi ngefans banget sama si Sakura, dan dia tuh kayak pengen temenan sama Sakura. Ya pas bilang gini ya kan, si Koki tuh kayak gak yakin gitu cuy, karena Sakura itu kayak benci banget sama hubungan dia dan si Akira. Tapi pas bilang gini ya kan, Sakura itu malah tiba-tiba balik anjir gara-gara kedinginan. Ya di sini ya kan pas balik dan si Koki kayak nyerahin jaketnya dia, si Sakura itu nyangka kalau semua si Koki suka sama dia karena kayak perhatian banget sama dirinya. Ya si Koki di sini bilang lah kok malah jadi kayak gini gitu. Dan di sini Sakura bilang kalau dia itu gak bisa menjalin hubungan kayak gini karena ini tuh akan mengkhianati si Akira. Yang di sini malah si Akira tertawa terbahak-bahak. Ya di sini si Koki sadar anjir kalau sama Sakura itu udah terlalu jauh banget salah pahamnya. Mana ya salah pahamnya itu udah ya dalam konteks yang nyeleneh lah anjir. Ya di sini si Koki tuh kayak makin bingung ya kan. Dan di sini si Akira tuh langsung bilang kalau sama si Koki itu harus to the point ya kan dengan perasaannya. Ya ini sih si Koki tuh harus jujur dah. Dan Sakura tuh bilang ya kan kalau sama si Koki sebenarnya adalah fans beratnya cuy. Ya pasti bilangin kalau si Koki adalah fansnya. Di sini si Sakura tuh ya senang gitu cuy. Tapi ya apa nggak masalah kalau sama si Koki itu jadi ngefans sama dirinya. Dan si Akira di sini bilang ya nggak ada masalah karena yang paling disukai sama si Koki itu adalah dirinya. Dan kata si Akira kalau si Koki itu kayak direbut darinya, ya dia itu akan rebut balik aja cuy. Yang karena ini emang ngebikin si Akira kayak disangka
keren banget sama si Sakura dan juga si Koki. Ya dasarnya kan pada saat mereka bertiga itu kayak ngobrolin soal desain karakter manga yang mereka gambar, tiba-tiba itu cuy, Sakura itu kayak so akrab banget sama si Koki, yang malah dia tuh kayak menepuk pundaknya si Koki bolak-balik gitu cuy. Sampai ini itu malah ngebuat si Akira menghentikan kelakuan dari si Sakura, dan dia itu bilang ya kan kalau dirinya itu sebenarnya senang melihat mereka itu jadi akur, tapi dia itu juga bisa cemburu gara-gara ngelihat kedekatan mereka berdua cuy. Karena kata dia hanya dirinya aja yang bisa menyentuh si Koki cuy. Ya jadi gimana mengenai manga ini ya kan? BTW mungkin sekian dulu ya kan untuk part kedua. Mungkin kalau semua view-nya banyak bakalan gue lanjut ke part ketiga sih. Dan ya see you next time, sampai jumpa lagi cuy.